kekal Surabaya. Puji Tuhan, mari saudara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Bapa surgawi kami, panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan. Kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Sesuai di dalam Amsal pasal 4, di dalam firman ada kehidupan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan. Itu sebabnya kami mau menyimpan dalam lubuk hati kami firman Tuhan itu, karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Kami mengambil komitmen, mari firman Tuhan ini kami simpan dalam lubuk hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa katanya ini? Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebenaran karena iman. Kita tahu persis bahwa kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Dan itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Anugerah kita yang tidak layak dilayakkan. Itu anugerah. Seharusnya kita dimurkai, dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi puji Tuhan, kita yang beriman kepada Yesus, maka kita mendapat kebenaran. Kita dibenarkan. Kebenaran karena iman. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan itu anugerah Tuhan. Sedangkan perbuatan baik di dalam doktrin kekristenan yang injili, perbuatan baik itu juga penting, tapi bukan untuk menerima keselamatan. Perbuatan baik itu sebagai satu buah iman. Kalau iman kita iman yang benar, pasti berbuah. Itu otomatis. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus menjelaskan iman yang benar itu termanifestasi di dalam hidup sehari-hari. Penulis Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Yakobus katakan, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatan. Jelas iman yang benar itu bukan asbun, asal bunyi atau slogan. Iman itu yang benar. Seorang yang terima Yesus lahir baru, maka dia akan mengejawantah iman yang benar itu di dalam hidup sehari-hari. Itulah iman yang benar. Karena seorang yang terima Yesus lahir baru, dia menjadi manusia baru. Maka di sini hati itu punya peran yang besar. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Kata jaga itu saja memiliki makna yang sangat dalam, bahkan dipertegas dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah memancar air kehidupan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa hati ini pusat manusia. Hati ini memancar. Jadi kalau hatinya tidak beres, pasti pancaran hidupnya tidak beres. Sepandai-pandainya dia memoles dirinya, sesuatu di dalam kegelapan itu pasti terbuka. Tidak ada sesuatu yang di dalam kegelapan yang tersembunyi. Suatu saat dia akan terbuka. Karena hati itu kodratnya itu diciptakan memancar. Sudah dari pabriknya Tuhan, sudah kodrat Tuhan. Nah, kalau seorang yang lahir baru di dalam Yesus Kristus, pasti dia mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus pasal 2. Iman yang hidup itu pasti memancar dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa aslinya sangat jelas, iman yang hidup itu pasti berbuah. Itu sebabnya Yakobus katakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Yakobus katakan, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatan. Nah, di sini bukan iman karena kurang sempurna kemudian harus ditambah perbuatan. Tidak. Yang dimaksudkan Yakobus, iman yang hidup itu pastilah memancar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara, perbuatan baik itu adalah bukti iman. Iman yang benar itu pasti terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Yakobus katakan, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatan. Dan selanjutnya perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur. Karena kita diselamatkan oleh iman, itu mujizat yang paling besar dalam hidup kita. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa ini. Nah, disinilah kita mengucap syukur dengan berbuat baik kepada sesama. Karena perbuatan baik itu kita menabur dan nanti kita akan menuai. Dan selanjutnya perbuatan baik itu sebagai ibadah. Dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itulah yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik itu di dalam hidup sehari-hari, itu sebagai pancaran dari iman yang hidup. Nah, demikianlah supaya saudara paham bahwa kita diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Dan itu anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Sedangkan peran perbuatan baik dalam iman Kristen bukan untuk menerima keselamatan. Perbuatan baik itu adalah sebagai buah iman, sebagai bukti iman, sebagai ucapan syukur, dan sebagai ibadah juga. Kekasih Tuhan, kita lihat di sini kebenaran karena iman. Banyak orang mendefinisikan iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Sebenarnya Ibrani 11 ayat 1 itu bukan definisi iman. Itu adalah unsur iman. Dikatakan oleh penulis surat Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman itu saudara sangat penting. Iman seseorang itu masing-masing mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Tetapi ukuran sekecil apapun, sebesar apapun, kalau dia beriman kepada satu pribadi yang hebat, maka disitulah kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara yang dahsyat. Iman itu sangat besar dampaknya. Coba kita membaca di dalam Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal 17. Kita melihat saudara, ketika Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sakit ayan ini sakit epilepsi. Secara medis saudara, itu adalah gangguan saraf di mana muatan listrik tubuh begitu kuat di dalam saraf seseorang.
Nah, di sini ketika dibawa kepada murid-murid Yesus tidak bisa menanggulanginya. Dan ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan lihat saudara Yesus dengan kata-kata iman, lihat Yesus menegur kuasa kegelapan itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Mungkin kita bertanya, epilepsi itu kan secara medis adalah sakit saraf. Mengapa di sini justru Yesus mengusir setan? Bukankah lebih bagus dengan pengobatan medis karena gangguan berkaitan dengan jasmani? Saudara lihat di sini, Yesus bermaksud menunjukkan bahwa dari sekian masalah kita, ada masalah yang timbul karena kita ceroboh. Untuk mengatasi, lain kali jangan ceroboh. Ada masalah yang timbul karena kita tidak disiplin, maka lain kali kita disiplin. Ada masalah yang timbul karena kita tidak berpengetahuan, maka lebih berikut kita harus berpengetahuan, berhikmat. Beberapa orang mereka terkena berbagai persoalan hidup karena tidak berhikmat. Nah, saudara, di sini dari sekian masalah yang kita hadapi, kita sudah dengan disiplin, dengan hati-hati, bahkan dengan hikmat, dan tidak teratasi. Maka inilah yang Yesus ajarkan. Sebagaimana dikatakan jenis ini, dari sekian banyak jenis, ada yang spesifik. Inilah jenis ini, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jelas di baliknya ada alam roh di mana setan bekerja menunggangi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Dan ketika murid-murid tidak berhasil mengatasi anak muda yang sakit ayan ini, dan ketika Yesus melayani dan menegur setan itu, maka anak itu menjadi sembuh. Dan murid-murid datang kepada Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Yesus tidak mengatakan ada 10 masalah yang sehingga tidak terjadi mujizat. Yesus tidak katakan ada 15 hal yang harus dipenuhi sehingga saudara bisa mengusir setan itu. Tidak. Tuhan kita bukan Tuhan yang jelimet, tidak jelimet, mumet, ribet, birokrat. Tidak. Tuhan hanya katakan satu kalimat, karena kamu kurang percaya. Tuhan tidak katakan karena kurang ini, kurang itu, kurang ini, ada 10 poin kurang ini, ada 15 poin kurang itu. Masakan Tuhan kita ini jelimet? Masakan Tuhan kita ini ribet? Masakan Tuhan kita ini mumet, banyak aturan? Saudara, Yesus sederhana katakan, karena kamu kurang percaya. Apakah kita masih kurang yakin? Lihat kalimat berikutnya. Sebab aku berkata kepadamu, Yesus katakan, sesungguhnya, ada penegasan di sini. Tenan, sungguh. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Lihat saudara, Yesus menegaskan, mungkin saudara tidak punya iman sebesar Osborne, tidak punya iman sebesar Billy Graham, saudara tidak punya iman sebesar Morris Cerullo, tidak mempunyai iman seperti pendeta-pendeta besar internasional, penginjil-penginjil internasional. Lihat, Yesus menegaskan, sesungguhnya sekiranya kamu, siapa saja, saya dan saudara pendengar sekarang ini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Lihat kata saja ini. Sekalipun iman saudara kecil, biji sesawi itu kecil sekali saudara, tapi kalau dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Saudara lihat, mungkin iman saudara tidak sehebat pendeta internasional itu, penginjil internasional ini. Lihat, Yesus sendiri mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan murid-murid. Jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, perhatikan kata saja ini. Tuhan tidak katakan engkau harus mempunyai begini, begitu, begini.
Tidak cukup satu, harus 10 begini begitu. Harus 15 metode prinsip. Yesus katakan, saudara hanya punya iman yang kecil saja. Kamu dapat berkata, lihat di sini, berkata kepada gunung ini. Bukan kita memindahkan gunung Semeru, gunung Welirang, bukan. Mungkin masalah saudara sudah sebesar gunung. Mungkin saudara sudah tidak bisa berpikir secara matematika bisnis. Saudara sudah buntu, usaha saudara mau bangkrut. Seakan-akan sudah tidak ada pintu, sudah tertutup semuanya. Seakan-akan sudah tidak ada jalan, buntu semuanya. Saudara sudah punya pikiran yang sudah mampet, sudah judek, ya, sudah betul-betul, ya, pikiran saudara betul-betul judek, sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Saudara mungkin sudah menjadi stres, depresi, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin masalah saudara begitu sebesar gunung, dan Yesus memberikan contoh gunung ini untuk memulai dari pikiran logika saudara. Apakah saudara bisa memindahkan gunung? Tentunya tidak bisa. Profesor pun tidak bisa memindahkan gunung. Atau dia punya kedudukan status yang berpengaruh besar di Indonesia ini. Apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia punya pengaruh konglomerat, apakah bisa memindahkan gunung? Secara logika tidak mungkin. Bahkan bukan tidak mungkin, pasti tidak bisa. Nah, saudara mungkin selama mempunyai masalah yang begitu berat, saudara sudah menggunakan logika saudara, kepandaian saudara, pengalaman saudara, tetapi semuanya betul-betul tidak mungkin untuk membereskan masalah saudara. Tetapi lihat, Yesus itu luar biasa, menyatakan kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Mungkin iman saudara ukurannya kecil, iman sebesar biji sesawi saja. Tuhan tidak memakai rumus ini, rumus itu, metode ini, metode itu, prinsip ini, prinsip itu, sampai 10, bahkan 15 atau 20 prinsip. Satu saja kita sudah kewalahan, apalagi sampai 5 prinsip, 10 prinsip, 15 prinsip. Masa Tuhan itu jelimet, masa Tuhan itu mumet, birokrat. Saudara, Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lihat, Yesus sendiri menyatakan masalah saudara yang mungkin secara logika saudara sudah tidak mungkin. Lihat, saudara hanya memperkatakan. Lihat, dengan iman sungguh-sungguh, sekecil apapun iman saudara, seperti biji sesawi ini kecil, seperti pasir-pasir, tapi dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Saudara, lihat, Yesus sendiri mengatakan, takkan ada yang mustahil bagimu. Lihat, takkan ada yang mustahil bagimu. Dan perhatikan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, disinilah saudara, kita banyak kekurangan. Tuhan memahami bahwa kita ini banyak kekurangan. Disinilah kuncinya adalah kita datang kepada Sang Hebat itu, Yesus Kristus. Dialah Sang Hebat itu. Bukankah Nabi Yesaya sudah mengatakan tentang janji Mesias di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6? Lihat, firman Tuhan katakan, nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lihat, dia punya otoritas, dia punya kedaulatan. Dia disebut apa? Satu, penasihat ajaib. Lihat, supranatural, dia penasihat ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. 5, besar kekuasaannya. 6, damai sejahteranya tidak berkesudahan. 7, kerajaannya adalah keadilan dan kebenaran. Dan lihat berikut kalimatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Lihat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini ada pujian hanya menyebutkan 4
penyebutan saja. Ya, padahal firman Tuhan jangan kita potong-potong, nanti jangan-jangan umur kita juga dipotong. Iya. Firman Tuhan katakan ada 7 sebutan, dan angka 7 dalam budaya bangsa Israel itu adalah angka sempurna. Dan lihat 7 sebutan itu adalah supranatural, bahkan ditegaskan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan bahkan lebih tegas lagi kalimat berikutnya, kecemburuan Tuhan akan mengadakannya. Kecemburuan di sini bukan kecemburuan orang pacaran, bukan. Di sini kalimat yang tepat, kata yang tepat adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan melaksanakannya. Dan kita lihat janji itu digenapi di dalam Yesus. Yesus sang hebat itu. Lihat tanda-tanda mujizat menyertai di dalam pelayanannya. Dan Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, sekecil apapun iman saudara, saudara beriman kepada sang hebat itu, yaitu Yesus Kristus, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekecil apapun iman saudara, Tuhan tahu saudara banyak kekurangan, tetapi saudara yang saya imani adalah sang hebat itu dengan 7 sebutan supranatural, dan itu layak untuk sang hebat itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pernahkah saudara mengucapkan kata-kata profetik ini? Apakah hanya pada hari Natal saja? Dan lebih prihatin lagi lagu yang diciptakan hanya 4 sebutan, motong apa yang menjadi sebutan sang anak itu, Yesus Kristus, sang hebat itu. Saudara, katakan kata-kata profetik ini bukan pada waktu hari Natal. Setiap hari saya mengakui, saya membesarkan kita punya sang hebat Yesus Kristus. Disinilah saudara kebenaran iman dalam Roma pasal 10 yang kita sudah baca. Lihat, Rasul Paulus mengatakan firman iman itu yang diberitakan Rasul Paulus. Firman iman itu apa? Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Lihat, mulut memperkatakan kata-kata profetik, hati percaya. Dan bahkan dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, akan ditolongnya, akan dibukakan jalan. Dan bahkan ditegaskan dalam kitab suci, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Bahkan lebih dahsyat lagi ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tuhan tidak membeda-bedakan, tidak. Karena Allah satu, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Apakah dia orang Amerika, orang Eropa, orang Asia, apakah dia bangsa Jepang, bangsa Tionghoa, bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Arab, ya, atau bangsa Indonesia, Tuhan tidak pandang itu. Tuhan adalah Tuhan dari semua orang. Dan bahkan dikatakan apa? Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Berseru berarti memperkatakan kata-kata iman, kata-kata profetik dengan hati percaya. Yesus sudah katakan percaya. Kita bukan punya Tuhan yang ribet, yang mumet, yang jelimet, yang birokrat. Yesus sendiri mengatakan percaya saja. Seperti sebuah lagu, percaya saja, maka engkau akan menang. Tuhan akan beri kemenangan bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami mempunyai iman yang kecil, kami sadar Tuhan kami banyak kekurangan. Kami banyak Tuhan, di mana di dalam seluruh aspek hidup kami sadar kami manusia yang terbatas. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah mengajarkan kepada kami mempunyai Tuhan yang hebat. Kami beriman kepada Tuhan yang hebat, dan kami akan melihat perkara-perkara yang hebat. Kami mau mengeluarkan kata-kata profetik firman Tuhan, dan kami mau dengan hati percaya, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami mau Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti carang yang melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat dan berbuah. Hidup kami berbuah, dan nama Tuhan
Nama Tuhan dimasyurkan. Sebagaimana Yakobus katakan, Elia manusia biasa, bukan Superman, bukan Batman, tetapi Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mujizat terjadi. Dan Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka bumi pun berbuah. Kami percaya Tuhan, dengan kehidupan doa persekutuan kami dan Tuhan, maka hidup kami berbuah, keluarga kami berbuah, pekerjaan usaha kami berbuah, dan Tuhan dimasyurkan. Seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Kami jadi siap, dan kalaupun hidup, kami hidup berbuah, supaya nama Tuhan dimasyurkan. Berkati pendengar Radio Sangkakala, setiap pribadi yang ada sekarang ini, Tuhan tolong satu persatu. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap pribadi. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.